Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Kisah tersebut menarik untuk disimak sebab berkaitan dengan kehidupan sebuah keluarga yang kurang memiliki ikatan secara emosional. Sehingga satu sama lain seolah lebih mementingkan dirinya masing-masing dan pada akhirnya meninggalkan pilu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Namun sebelum masuk ke cerita lengkapnya, saya terlebih dahulu akan membahas perihal latar belakang dari keluarga tersebut. Salah satu di antaranya bernama Desi Lailatul Qoryah yang berusia sekitar 20 tahun dan bertempat tinggal di pesisir timur Pulau Jawa di Kabupaten Kediri di Provinsi Jawa Timur. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui sosok dari Desi dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan lumayan tertutup. Ia jarang sekali bersosialisasi serta berinteraksi dengan para tetangga dan lebih banyak menghabiskan waktunya berdiam diri di dalam kamar. Wujud dari sikap itu nampaknya terbentuk dari serangkaian problematika yang terjadi pada keluarganya. Khususnya berkaitan dengan kedua orang tuanya yang kerap bertengkar, mereka sering bersilang pendapat hanya persoalan sepele dan membuat suasana rumah menjadi tidak tenang. Dalam posisi tersebut, sosok dari Desi sebenarnya tidak terlalu mencampuri urusan kedua orang tuanya. Ia kebanyakan hanya mendengar tanpa memperhatikan, bersikap cuek meski di dalam dirinya ada ketidaknyamanan yang menghantui di setiap harinya. Hingga puncak atas konflik itu kemudian bermuara pada kepergian dari sang ayah. Setelah melampiaskan segala emosinya, ia memilih untuk keluar dari rumah. Pria tersebut sempat berpamitan dan beralasan hendak merantau ke Pulau Kalimantan untuk bekerja. Pada mulanya kepergian itu tidak terlalu berdampak apapun, Desi dan ibunya masih menjalani kehidupan seperti biasanya. Namun setelah beberapa bulan berikutnya, sang ayah yang bernama Suprapto tersebut ternyata mulai melepas tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Ia tidak lagi memberikan kabar, dan uang setiap bulan pun terputus tanpa penjelasan. Di titik itu, Desi bersama dengan sang ibu mulai dihadapkan pada permasalahan ekonomi. Tidak adanya pemasukan membuat mereka seolah menjadi kelimpungan. Sang ibu bahkan mulai meminta bantuan pada sanak saudara karena persediaan beras tak lagi terisi selama berhari-hari. Dalam penuturan yang disampaikan oleh kerabat dekatnya, di sana ia bercerita bahwa kehidupan dari Ibu Ruhiah dan putrinya semakin tidak terarah. Sosok dari Desi bahkan memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya selama 1 tahun, hal ini karena ia memilih mengalah dan lebih mementingkan kebutuhan hidup terlebih dahulu. Pada posisi tersebut, Ibu Juriah harus memutar otak dan berpikir, ia tak mungkin terus-menerus berpasrah diri, apalagi sampai merepotkan sanak saudara. Dan pada akhirnya Juriah memilih untuk menawarkan jasa cuci baju serta membersihkan rumah. Upaya sederhana itu adalah bentuk tanggung jawab sebagai pengganti kepala rumah tangga. Sementara itu, sosok dari Desi juga ikut memutuskan mencari penghasilan tambahan. Ia kemudian memilih membuka usaha kecil-kecilan seperti jualan seblak ataupun makanan cemilan. Desi dibantu ibunya mempersiapkan semuanya di depan rumah. Butuh waktu sekitar 1,5 tahun untuk mengembalikan kestabilan ekonomi. Desi dan Juriah bahu-membahu untuk saling mendukung satu sama lain. Dan usaha itu akhirnya membuahkan hasil, ia bahkan kembali melanjutkan pendidikannya di SMA dari hasil keuntungan yang didapatkan. Namun sayangnya setelah semua jerih payah dan masa-masa sulit berhasil terlewati, sosok Suprapto tiba-tiba kembali hadir di tengah keluarga tersebut. Pria itu langsung masuk ke dalam rumah dengan wajah tenang dan sedikit sumringah, seolah sama sekali tidak merasa bersalah atas kepergiannya selama ini. Saat itu Desi sedang berada di dalam kamar. Ia terkejut melihat kedatangan Suprapto, hingga secara seketika segera melampiaskan seluruh rasa kecewa yang selama ini terpendam lama. Dengan nada tegas, ia menyuruh pria itu pergi, lalu segera menutup pintu kamarnya. Akan tetapi berbeda halnya dengan perlakuan dari Ibu Juriah, perempuan tersebut justru menyambutnya dengan baik seperti tidak menyimpan luka batin setelah 4,5 tahun ditinggalkan. Juriah seakan ingin menerimanya kembali, membuka lembaran baru, dan memaafkan segala hal yang terjadi di masa lalu. Dalam penuturan sejumlah keterangan, perdebatan antara Desi dan Suprapto di momen itu ternyata memanas.
Dan pada akhirnya, Suprapto memilih untuk mengalah dan keluar dari rumah. Ia pun menuju ke kediaman saudaranya yang berada di desa sebelah, dan untuk sementara waktu memutuskan untuk menumpang di sana. Sekitar 2 hari berikutnya, sosok Suprapto kemudian datang kembali ke rumah Juriah. Ia mencoba segala cara untuk meyakinkan Desi agar bersedia menerimanya lagi. Memberi pengertian atas kepergiannya dulu adalah sebuah kesalahan yang telah disadarinya. Akan tetapi setiap Suprapto mencoba untuk mendekat, Desi seakan masih tidak terima dan menolak untuk mengobrol panjang lebar. Desi seakan merasa asing dengan pria yang ada di hadapannya sekarang. Tak ada lagi ruang untuk memberinya kesempatan meski ia datang dengan ketulusan mengakui dosa-dosanya. Dalam beberapa kesempatan, Ibu Juriah kemudian berusaha untuk mengakurkan kembali hubungan mereka. Ia memberinya pengertian dan nasihat agar putrinya itu tetap menjaga sikap terlepas dari berbagai persoalan yang pernah terjadi. Namun menaklukkan hati dari Desi ternyata tidak semudah itu, segala bentuk kecewanya sudah mengeras seperti batu. Dalam jangka beberapa minggu kemudian ia tetap pada keputusannya untuk tidak mudah memberikan maaf. Luka yang terlanjur membekas di hatinya tampaknya belum dapat disembuhkan, sehingga ia masih memilih mempertahankan jarak dan enggan membuka ruang bagi rekonsiliasi. Dalam pengakuan yang sempat disampaikannya di sana, Desi merasa bahwa hidupnya bersama sang ibu sudah terasa jauh lebih baik. Bahkan lebih tenang sewaktu Suprapto masih ada di rumah, dan kehadirannya saat ini hanya membuka trauma lama atas keributan demi keributan yang tidak ada ujungnya. Apalagi posisi sekarang Suprapto berstatus tidak bekerja dan belum memiliki penghasilan, Desi beranggapan bahwa ia hanya menjadi belenggu yang memberatkan. Terlebih pria itu juga kerap meminta uang jajan pada Ibu Juriah, sebuah hal yang tentu merepotkan bagi hidup mereka yang setiap hari berjuang mencari penghidupan. Hingga pada titik itu Desi kemudian mulai bersikap lebih keras dari sebelumnya. Secara terang-terangan ia tidak menyukainya sewaktu bertemu, tak ada lagi batas kesopanan ataupun rasa hormat yang diberikan, segalanya terasa ingin ditunjukkan sebagai cara menunjukkan ketidaksukaan yang sangat kentara. Di sisi yang lain, Suprapto tentu menyadari atas sikap acuh yang ditampilkan oleh Desi. Meski pada awalnya ia mencoba untuk bersikap persuasif agar diberi kepercayaan kembali, namun lama-kelamaan perilaku itu membuatnya jengkel tidak karuan. Suprapto kemudian mulai bersikap serupa, ia bahkan membalas nada tinggi yang sering diucapkan ketika saling bertemu ataupun berhadapan. Mulai dari sana, drama yang tersaji di rumah itu kian semakin memanas. Suprapto yang mulai sering terpancing emosi kemudian memainkan sikap yang sama, dan terciptalah perdebatan demi perdebatan yang terjadi di antara keduanya. Dalam pengamatan salah seorang tetangga dekat di sana, ia bercerita bahwa dalam 3 minggu terakhir, sosok dari Desi dan Suprapto kerap bertengkar sambil meninggikan suara. Mereka saling melampiaskan amarah yang menggebu, sesekali Juriah mencoba menengahi keduanya sambil meminta bantuan warga yang lain. Hingga pada akhirnya, ketegangan yang selama ini berlangsung kemudian mencapai pada titik puncaknya. Setelah berbagai upaya untuk memperbaiki diri dan hubungan yang tidak membuahkan hasil, satu konflik kecil pun memantik terjadinya peristiwa yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kejadian tersebut dimulai ketika Suprapto datang ke rumah Juriah. Di sana ia hendak menumpang makan seperti yang kerap dilakukan di beberapa hari terakhir. Namun saat itu Juriah tidak ada di rumah, ia ternyata sedang mengunjungi saudaranya yang ada di kota. Sewaktu itu Suprapto hanya bertemu dengan Desi, perempuan tersebut kebetulan sedang bersantai sambil memainkan ponselnya di atas sofa. Keduanya kemudian duduk saling berdampingan sebelum akhirnya Suprapto meminta bantuan untuk memasakkan telur ceplok untuknya makan. Akan tetapi respon yang ditunjukkan oleh Desi justru tidak sesuai dengan harapan. Ia menolak permintaan itu dengan nada yang cukup tidak mengenakan. Desi bahkan sempat mengumpat pelan sebagai tanda ketidaksukaannya dengan kehadiran Suprapto sewaktu itu. Suprapto memilih untuk tidak meladeninya, ia kemudian ke dapur dan memutuskan masak sendiri. Namun sebelum ia berhasil menyalakan kompor, sosok dari Desi justru kembali bergumam dan berbicara dengan nada yang terdengar sangat sinis. Perempuan itu meminta agar Suprapto jangan kelamaan menyalakan kompor, sebab gas LPG yang dibeli hasil dari kerja kerasnya berjualan dan ia sedang menghemat pengeluaran.
Mendengar hal itu, rasa lapar Suprapto tiba-tiba saja menghilang, suara minyak mendidih pun tak jadi dimasukkan telur dan dimasak. Pria itu mengaku bahwa dirinya cukup tersinggung dengan perkataannya, terlebih ada sarkasme yang diucapkan dan terasa cukup menyudutkannya. Pada momen tersebut, suasana rumah seketika berubah arah dan menjadi tidak menentu. Suprapto yang jengkel kemudian memilih untuk meminta penjelasan. Ia merasa bahwa perkataannya sudah kelewatan batas dan sangat tidak menghormatinya. Namun bukannya merasa bersalah, Desi justru semakin menjadi-jadi sampai membahas kembali kesalahannya di masa lalu. Ia bahkan memintanya untuk tidak datang lagi ke rumah, hal ini sebagai cara agar dirinya bersama Juriah bisa melanjutkan kehidupan dengan lebih tenang tanpanya. Di situasi itulah, emosi yang selama ini coba ditahan kemudian mulai sulit dikendalikan. Suprapto selanjutnya melakukan hal yang tidak terduga, dengan satu kepala tangan ia kemudian melakukan pembungkaman padanya. Setelah memastikan bahwa Desi sudah tidak mengoceh lagi, Suprapto kemudian meminta agar ia mengeluarkan kue apem buatan ibunya. Pria itu mengaku sudah tak bisa mengendalikan rasa laparnya dan kudapan apem itu sebagai bentuk pelampiasan atas rasa jengkelnya selama ini. Pada mulanya Desi menolak meski posisinya sudah terdesak. Namun karena sudah tidak ada pilihan lain, ia pun memberikan makanan itu pada Suprapto. Dan pria tersebut kemudian menikmatinya di ruang tamu tanpa merasa ragu sama sekali. Sekitar 15 menit berikutnya, Suprapto yang sudah kenyang dan kembung akhirnya menghentikan aktivitas tersebut. Namun yang tidak diduga, ia justru mengambil keputusan lain yang jauh lebih kompleks. Dalam kondisi yang sudah tidak stabil, ia kemudian mengambil sebilah tajam di dapur dan langsung melakukan pencengkaman dengan sekuat tenaganya. Apa yang terjadi setelahnya tidak akan saya jelaskan secara rinci, namun peristiwa tersebut menjadi titik akhir dari konflik yang selama ini berlangsung. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Suprapto, di sana ia bercerita bahwa setelah semua terjadi dirinya kemudian duduk di halaman rumah. Suprapto bahkan sempat berbincang santai dengan tetangga yang menegurnya. Ia juga sempat membantunya membawa karung yang berisikan rumput serta pakan sapi. Tak lama setelah itu ia kembali ke rumah mencoba merapikan ruang tamu yang sempat berantakan tidak karuan. Hingga akhirnya pergi keluar sambil menenteng gerobak dan bungkusan karung yang diambilnya dari gudang belakang. Selepas itu ia berjalan kurang lebih setengah jam ke daerah persawahan dan memutuskan meninggalkan bawaannya di area sana. Singkat cerita, sekitar 3 jam berikutnya sosok dari Juriah ternyata pulang sebelum maghrib dan diantar oleh keponakannya. Suprapto masih berada di rumah, ia kemudian menyambutnya sambil membantu membawakan besek ataupun plastik yang berisi makanan hasil kondangan. Tanpa menampakkan kecurigaan, ia pun bersikap tenang dan santai. Pria itu bahkan mengajak Juriah untuk makan di meja makan, salah satu hal yang tentu bisa mengaburkan kejanggalan nantinya. Namun setelah malam mulai larut, Juriah kemudian mulai khawatir dengan keadaan Desi yang tidak kunjung pulang ke rumah. Perempuan itu bahkan tidak mengabari kepergiannya terlebih dahulu dan sambungan telepon tidak dijawab sejak sore tadi. Sekitar pukul 11 malam, Juriah kemudian memutuskan mencarinya ke beberapa rumah teman yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Namun mereka juga tidak mengetahui keberadaannya. Hingga saat itu belum ada satupun orang yang dapat memberikan informasi ataupun kabar mengenai dirinya. Berselang waktu sekitar 3 hari berikutnya, kabar yang ditunggu mengenai Desi akhirnya datang dari beberapa orang yang mengunjungi rumahnya. Mereka sebenarnya tidak berbicara banyak selain menunjukkan identitas penugasan dan setelahnya langsung membawa Juriah untuk pergi ke fasilitas kesehatan untuk memastikan sesuatu. Setibanya di lokasi, sebuah kenyataan serta takdir terpampang jelas di depan matanya. Perasaan bingung bercampur padu dengan rasa pilu. Sosok Desi yang selama ini diperjuangkan ternyata sedang tertidur dalam diam. Ia tak bersuara melainkan bungkam dari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam keterangan awal yang disampaikan, pihak terkait belum bisa memastikan apapun sebab masih dalam proses penyelidikan. Mereka kemudian meminta kesaksian dari Juriah sembari meyakinkannya bahwa akan ada keadilan yang didapat nantinya. Hingga sebelum 24 jam terlewati, tanda-tanda ataupun bukti itu akhirnya berhasil diungkapkan.
Sosok dari Suprapto sewaktu itu sedang memancing santai di kolam, sembari menikmati sore seolah tanpa beban yang dipikul sama sekali. Pria itu kemudian langsung dibawa ke kantor, tanpa perlawanan ia kemudian mengakui segala hal yang sudah diperbuatnya. Dan sempat mengucap penyesalan bahwa situasi seharusnya tidak berakhir demikian. Menurut keterangan yang saya dapatkan, sosok dari Suprapto kemudian menjalani serangkaian proses. Ia bersikap sangat kooperatif dan tidak melakukan penyangkalan sama sekali. Hingga pada akhirnya perkara itu membawanya untuk menginap selama 12 tahun di ruang pembinaan. Semoga dari peristiwa ini kita semua dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Konflik yang terus dipendam, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, serta emosi yang tidak terkendali dapat membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan seseorang maupun sebuah keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan kewajibannya masing-masing, terlebih bagi orang tua yang menjadi tempat bergantung dan mencari perlindungan. Meninggalkan tanggung jawab tanpa kejelasan bukan hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga dapat meninggalkan luka emosional yang membekas dalam hati orang-orang yang ditinggalkan. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya saling menghargai, menjaga komunikasi yang sehat, dan berusaha menyelesaikan setiap permasalahan dengan kepala dingin. Karena dalam banyak keadaan, sebuah keputusan yang diambil saat sedang merasa emosi seringkali dapat menimbulkan penyesalan yang berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.